Bapak kalau misalkan ngelihat kayak kritik-kritik dari orang-orang, terus juga asumsi-asumsi dan segala macamnya, how do you deal with it, Pak? Gini, how do I deal with it? Ini adalah sesuatu yang kita jalani jadi pengalaman. Oke. Jadi nggak bisa dadakan. Jadi kalau misalnya Putri ada teman-teman usia 20-an gitu ya. Iya. Ini generasi Z kita nih. Iya. Kemudian ketika mulai dengan kritik pasti di awal merasa nggak nyaman. Iya, betul. Pasti kemudian kadang-kadang salah komen di Twitter. Kemudian diserbu dengan segala macam. Iya. Dan nah, tapi gini, itu dibiasakan untuk mendengar kritik, dibiasakan dengar komentar orang, itu jadi harus dibiasakan. Oke. Nah, saya cerita dulu ya. Iya. Teman kuliah nih. Iya. Gimana, saya Pak? ulang tahun dulu. Kuliah nih ya, Pak? Kuliah. Saya itu minta teman-teman untuk menuliskan hadiah ulang tahun dalam bentuk surat. Oke. Oke? Suratnya isinya kritik. Oh. Dalam amplop yang ditutup nggak usah kasih nama. Oh, oke, menarik. Okay? Dan ada beberapa teman saya itu tetap menulis namanya dia. tetap tulis namanya dengan rajin gitu tulisnya. Dan penuh suadaan ke rumah. Bener itu. Pada waktu itu kan masih belum ada email sama WA ya. Betul. Jadi pakai surat. Terus bahkan ketika sudah ada email, waktu itu masih Hotmail, saya bikin akun Hotmail yang saya loginnya, saya kasih kepada teman-teman semua, write it, tulis criticism to me. Oke. Dan pakai login yang saya kasih. Sehingga mereka bisa nulis tanpa beban sama sekali. Apapun dikatakan. Oke. Kenapa? Ya tidak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Yang kita butuhkan itu berkaca. Memang kalau berkaca terus kita ketemu dengan yang kita suka semua, enggak lah. Ini kurang rapi, ini kurang benar. Cuman kan kita sendiri yang nyimpulkan. Karena kita lihat di kaca kan. Karena saya minta tolong teman-teman saya jadi kaca. Oke. Tell me what is wrong with me. Tell me what is not right. Tell me what need to be corrected. Dan ketika itu diungkapkan, dikatakan, teman saya akhirnya nggak usah lagi pakai menyembunyikan identitas dia, ditulis aja semuanya. Nah, kenapa? Ya karena dia merasa bahwa kalau saya ngomong sama Anies ternyata Anies nggak marah kok gitu. So what's the big deal? Nah, jadi itu saya kerjakan zaman kuliah dulu. Wow, oke. Benar-benar saya kerjakan. Itu teman yang saya menuliskan langsung itu namanya Bimo Nugroho. Bimo Sukadagama Nugroho. Beliau dulu aktivis mahasiswa, pernah ditahan di Medan, kemudian sempat menjadi KPI, udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Good friend of mine. Itu ditulis sama dia beneran 2 halaman, 3 halaman tuh. Oh iya, Pak? Kritik isinya. Banyak juga ya, Pak, kritiknya. Tebel. Nah, tapi sekarang kita ada Twitter. Iya, sekarang kita ada sosial media. Iya, dimana kita tidak bisa memfilter juga kan, Pak? Satu nggak bisa filter dan kemudian siapa saja bisa komentar. Betul. Tapi kan kalau ya kebetulan seperti Putri, Anies itu orang kenal banyak. Enggak, Bapak enggak, ya Putri sama lah, kita orang kenal banyak. Tapi kan bagi banyak orang kan yang dia kenal barangkali circle pergaulan keseharian, circle kuliah, circle teman sekolah gitu. Betul. Tapi tetap aja mereka itu connected, bisa memberikan feedback. Dan komen-komen yang diberikan itu sebetulnya kesempatan untuk kita improve, memperbaiki diri terus. Jadi kalau dengar ada komentar itu relax, nggak ada yang sempurna. Betul. Dan bagian terus menerus memperbaiki gitu aja. Tapi kan Pak, kalau itu kan kritik. Tapi kalau misalkan kayak hoax atau yang kayak justru bukan kritik yang membangun tapi malah menjelek-jelekan, itu udah bodo amat ya, Pak? Gini, apalagi kalau hoax. Kalau hoax tuh saya malah bilang gini, kesian ya harus bikin hoax untuk kritik gitu. Kan kalau kritik pakai fakta, oke, ya bisa diterima, Pak. Bukan hanya bisa diterima, bisa diimprove. Berarti kan memang ada sesuatu yang mungkin nggak pas. Betul. Tapi kalau diciptakan hoax, misalnya gini, kalimatnya lengkap, dipotong, terus potongannya dipakai untuk menjatuhkan. Betul. Ya kalau gitu berarti dia ngakuin kalau lengkap nggak bisa dijatuhin kan gitu. Karena itu harus dipotong.
harus dipotong sehingga bisa untuk menjelekkan. Iya. Kalau didengerin lengkap, Nggak ternyata bisa. bagus-bagus Bagus aja. aja, iya. Ya, itu terima kasih. Itu kan sebetulnya pengakuan implisit. Iya. Sampai dia harus ngurangin konten untuk Menjatuhkan. Iya. jadi selalu lihat di posisi positif. Dan sekarang menurut saya kita jangan habiskan waktu lihat itu. Iya. Tidak akan pernah selesai. Betul. Orang Betul, yang akan teman-teman. ngomongin negatif nggak akan pernah selesai. Bagian kita itu, what can we do? Apa yang kita bisa kerjakan? Iya. What can you make? Apa yang bisa dibikin? Apa yang bisa dikaryakan? Itu aja. Dan itu lebih penting daripada. Nah, cuman kecenderungan kita, ini kecenderungan kita nih. Kalau ada 10 komentar, 2 negatif, 8 positif, yang dipikirin yang 2. Betul. Betul. Oke? Yang 8 enggak. Lagi gimana? Lupa. Sama. Kadang-kadang kita masuk kelas juga gitu. Kalau guru masuk kelas, yang disebut nama yang nakal, yang berprestasi nggak disebut. Jadi ketika masuk, ayo isi anu, ada nggak gitu? Yang disebut yang bermasalah. Betul. Nah, jadi saya lihat kitanya sendiri perlu jaga agar fokus kita itu di yang positif. Iya. Kalau di yang positif, supaya oke. Itu nggak gampang loh. Iya. Itu nggak gampang, Betul, Pak. itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Tapi it's doable. Iya. It's doable. Ya. Dan itu lewat apa? Practice. Iya. Latihan ya, Pak. Latihan berkali-kali terus gitu. Setelah dijalani, akhirnya jadi biasa. Iya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, ini menarik sekali bagaimana kemudian ya, kalau orang cerdas, orang pintar tentu ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan ya. Kalau kita melihat Anies itu kemana-mana ya, diundang di acara podcast, di acara resmi ya. Kenapa? Karena memang Anies mempunyai kualitas yang begitu luar biasa, kualitas yang tidak semua orang memiliki, teman-teman. Kali ini kita melihat bagaimana Anies Baswedan diundang oleh seorang anak konglomerat, yaitu Putri ya, Indahsari Tanjung atau dikenal Putri Tanjung, teman-teman ya. Anak ya, siapa lagi kalau bukan orang terkaya, salah satu orang terkaya di Indonesia, yaitu Akbar Tanjung ya. Chairul Tanjung, teman-teman, Chairul Tanjung yang ya orang kaya, pengusaha kelas kakap lah ya. Dan kalau kita lihat perbincangan hangat ya antara Putri dan Anies ini sangat luar biasa ya. Sangat berbobot ya, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan sebuah harapan ya, bagi anak-anak muda, bagi rakyat Indonesia yang kemudian tentu obrolan yang sangat menarik, teman-teman. Anies Baswedan itu tokoh yang nyambung ya, mau bahas politik, bahas usaha ya, dari kalangan milenial, Gen Z ya. Anies Baswedan itu masuk ya, pintar sekali dalam berdiskusi, dalam berbicara ya, mencari solusi dan sebagainya. Jadi tidak heran juga anak-anak muda pasti senang dengan Anies Baswedan, pasti senang dengan program gebrakan yang Anies lakukan, teman-teman. Karena Anies ini bisa dikatakan pemimpin yang lintas generasi ya. Beliau juga senang berdiskusi dengan anak-anak muda. Ya. Kalau kita melihat waktu di Pilpres yang lalu bagaimana Anies Baswedan kemudian mempunyai sebuah program, yaitu berdiskusi dengan anak-anak muda ya, mahasiswa, teman-teman, dan pertanyaan-pertanyaan mereka itu kan kritis semua, teman-teman, dan Anies bisa masuk dalam itu untuk berdiskusi ya. Itu artinya bahwa Anies ini pemimpin lintas generasi yang bukan hanya orang tua yang menyukai, tetapi anak-anak muda pun senang dengan Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.